Berhenti sebentar, jangan di-skip. Kalau kamu membuka video ini, itu bukan kebetulan. Ada alasan kenapa matamu tertahan di sini, kenapa judul ini seolah memanggil namamu pelan-pelan. Ini bukan konten biasa, ini peringatan. Karena tanpa kamu sadari, kata-katamu sedang mengubah hidup seseorang, sekarang juga. Mungkin kamu berpikir, aku cuma ngomong biasa. Mungkin kamu merasa ucapan itu sudah lewat, sudah lama, bahkan kamu sendiri hampir lupa. Tapi dengarkan ini baik-baik, kata tidak pernah benar-benar pergi. Ia menetap, ia hidup, dan hari ini, ada satu orang satu yang hidupnya bergeser arah hanya karena apa yang pernah kamu katakan. Coba ingat, pernahkah kamu mengucapkan kalimat sederhana? Udah, kamu kuat kok. Atau, mungkin ini memang jalan kamu. Atau bahkan kata yang kamu anggap bercanda. Bagi kamu itu sepele. Bagi dia, itu menjadi titik balik. Ini yang jarang disadari. Manusia tidak selalu berubah karena nasihat panjang. Tidak karena ceramah berjam-jam. Tapi seringkali, hidup seseorang retak lalu terbentuk ulang hanya oleh satu kalimat yang diucapkan di waktu yang sangat tepat. Dan anehnya, orang yang mengucapkan kalimat itu seringkali tidak pernah tahu dampaknya. Hari ini, mungkin ada seseorang yang berani bangkit karena kata-katamu. Berhenti menyerah karena ucapanmu, atau masih terluka karena kalimat yang kamu anggap biasa. Ya, pengaruh itu nyata. Jangan salah paham. Ini bukan tentang kamu harus merasa bersalah. Ini tentang kesadaran. Karena saat kata keluar dari mulutmu, ia tidak lagi milikmu. Ia berjalan sendiri, menempel di pikiran orang lain, dan bekerja diam-diam. Malam ini, saat video ini diputar, ada seseorang yang mungkin masih mengingat kata-katamu sebelum tidur. Mengulanginya dalam hati, menjadikannya alasan untuk bertahan atau pergi. Dan yang paling mengejutkan, kamu tidak pernah dimaksudkan untuk tahu semua itu. Video ini muncul untuk satu alasan, agar kamu sadar bahwa kamu bukan orang biasa. Kata-katamu membawa bobot, ucapanmu membawa pengaruh. Dan apa yang akan kamu dengar setelah ini, bisa membuatmu lebih berhati-hati, lebih sadar, dan lebih kuat dalam menggunakan setiap kalimat yang keluar dari dirimu. Jangan kemana-mana, karena setelah ini, kamu akan memahami mengapa satu orang itu tidak bisa lepas dari pengaruh kata-katamu, dan kenapa ini terjadi bukan secara acak. Tetap di sini, ini baru permulaan. 1. Kata-katamu menjadi pemicu perubahan ucapanmu bukan kebetulan. Ada satu kalimat yang kamu ucapkan entah sadar atau tidak yang menjadi trigger dalam hidup seseorang. Kata itu memicu keputusan besar, berani melangkah, berhenti menyerah, atau justru meninggalkan sesuatu yang menyakitkan. 2. Kamu menyentuh titik terlemah seseorang. Kata-katamu jatuh tepat di saat seseorang rapuh. Bukan karena kamu pintar memilih kata, tapi karena waktunya pas. Saat logika mereka runtuh, ucapanmu menjadi pegangan terakhir yang mereka percayai. 3. Energi ucapanmu menempel. Ucapan bukan hanya suara, ia membawa energi. Kata-katamu terus terngiang di pikiran seseorang, berulang setiap malam, memengaruhi emosi, sikap, bahkan cara mereka memandang diri sendiri. 4. Seseorang mengambil keputusan karena kamu tanpa kamu tahu, ada keputusan hidup yang dibuat dengan mengingat kata-katamu. Entah memilih bertahan, pergi, memulai, atau mengakhiri, nama kamu tak disebut, tapi pengaruhmu nyata. 5. Kamu menjadi cermin bagi hidupnya lewat ucapanmu, seseorang melihat dirinya sendiri lebih jelas. Kamu menjadi cermin membuka luka, menyadarkan potensi, atau menyingkap kebenaran yang selama ini mereka hindari. 6. Kata-katamu menjadi doa atau luka bagi sebagian orang, ucapanmu menjadi doa yang menguatkan. Bagi yang lain, bisa menjadi luka yang tak terlupakan. Itulah sebabnya pengaruhmu besar karena kata-katamu masuk ke hati, bukan sekadar telinga. 7. Perubahan itu masih berjalan. Efek kata-katamu belum selesai. Prosesnya masih berjalan hari ini. Seseorang masih bergulat dengan makna ucapanmu dan hidupnya terus bergerak ke arah baru karenanya. Poin 1. Kata-katamu menjadi pemicu perubahan. Tidak semua perubahan hidup dimulai dengan kejadian besar. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang sangat kecil, nyaris tak terlihat, sebuah kalimat. Kebanyakan orang mengira perubahan datang karena musibah, keberhasilan, atau tekanan besar. Padahal,
Jauh sebelum semua itu terjadi, ada satu momen senyap, satu titik hening di mana seseorang mendengar sebuah ucapan, lalu pikirannya tidak pernah sama lagi. Ucapan itulah pemicunya. Kata-kata bekerja seperti kunci. Mereka tidak memaksa pintu untuk terbuka, tapi ketika kunci itu tepat, pintu akan terbuka dengan sendirinya. Dan kamu, tanpa sadar, pernah memegang kunci itu. Mungkin kamu mengucapkannya sambil lalu. Mungkin dengan nada biasa, mungkin bahkan tanpa maksud apa-apa. Namun bagi orang yang mendengarnya, kata itu datang di saat pertahanan batin mereka sedang runtuh. Saat logika tidak kuat, saat emosi sedang mencari pegangan, saat mereka tidak lagi tahu harus percaya pada siapa. Di titik itulah, kata-katamu berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi ucapan. Ia menjadi pemicu. Pemicu bukanlah penyebab langsung perubahan, tetapi ia adalah titik awal reaksi berantai. Setelah kata itu masuk, pikiran mulai berputar. Pertanyaan muncul, ingatan lama terangkat, keraguan yang selama ini ditekan tiba-tiba menguat, dan perubahan dimulai secara perlahan. Seseorang mulai mempertanyakan hidupnya, menilai ulang keputusannya, atau melihat dirinya dari sudut pandang yang belum pernah ia gunakan. Yang membuatnya kuat adalah kesederhanaannya. Kata yang terlalu panjang sering ditolak. Kata yang terlalu menggurui memicu perlawanan. Tapi kalimat sederhana yang jujur, langsung, dan tepat menyelinap masuk tanpa perlawanan. Itulah mengapa seseorang bisa mengingat satu kalimat selama bertahun-tahun, tetapi lupa ratusan nasihat lain. Kata-katamu mungkin bukan jawaban, namun ia menjadi pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Dan pertanyaan yang terus hidup di kepala seseorang akan memaksa mereka bergerak. Tidak hari ini, tidak besok, tapi suatu saat ketika tekanan hidup memuncak, pertanyaan itu akan menuntut jawaban dalam bentuk keputusan nyata. Disitulah perubahan benar-benar terjadi. Yang perlu kamu pahami, perubahan besar jarang terasa besar di awal. Ia terasa seperti kegelisahan kecil, seperti dorongan samar, seperti suara pelan yang terus mengulang satu kalimat yang sama. Dan suara itu membawa intonasi kata-katamu. Itulah mengapa kamu tidak pernah tahu kapan ucapanmu menjadi pemicu perubahan. Karena perubahan tidak meminta izin. Ia bekerja diam-diam, jauh setelah kata itu terucap. Poin 2, kamu menyentuh titik terlemah seseorang. Setiap manusia memiliki titik lemah. Bukan kelemahan yang terlihat, tetapi celah batin yang hanya terbuka di waktu tertentu. Titik ini tidak selalu muncul saat seseorang menangis. Justru sering hadir saat mereka terlihat baik-baik saja. Saat mereka tersenyum, saat mereka berkata, "Aku kuat." Namun di dalam, mereka sedang menahan sesuatu yang berat. Dan yang mengejutkan, titik lemah tidak terbuka oleh tekanan, tapi oleh kepercayaan. Seseorang hanya benar-benar terbuka ketika mereka merasa aman. Ketika mereka merasa tidak sedang diadili. Ketika mereka tidak merasa diserang. Di momen itulah, satu kalimat bisa masuk lebih dalam dari yang seharusnya. Kata-katamu menyentuh titik itu bukan karena kamu berniat, melainkan karena waktunya tepat. Ada momen dalam hidup seseorang di mana pertahanan emosional mereka menurun. Bisa karena kelelahan, kehilangan, kekecewaan, atau kebingungan yang terlalu lama dipendam. Di saat itu, mereka menjadi lebih peka, bukan lebih lemah, tetapi lebih terbuka. Dan ketika kamu berbicara di momen itu, kata-katamu tidak berhenti di telinga. Ia langsung turun ke hati. Titik lemah bukan tempat yang rapuh. Ia adalah tempat yang jujur. Di sanalah seseorang tidak lagi melawan kebenaran. Tidak lagi menyangkal perasaan. Tidak lagi berpura-pura. Dan ketika kata-katamu masuk ke ruang itu, ia akan diterima tanpa filter. Itulah sebabnya satu kalimat bisa membuat seseorang menangis tanpa tahu alasannya. Membuat dada terasa sesak, atau membuat mereka terdiam lama setelah percakapan selesai. Bukan karena kata itu menyakitkan, tapi karena kata itu mengenai sasaran. Kamu mungkin tidak tahu luka apa yang sedang mereka sembunyikan. Kamu mungkin tidak tahu beban apa yang sedang mereka pikul. Tapi kata-katamu seolah berbicara langsung kepada bagian diri mereka yang paling jarang didengarkan. Dan ketika seseorang merasa dilihat atau dipahami di titik terlemahnya, ikatan emosional terbentuk. Ikatan ini tidak selalu sehat atau tidak sehat. Ia hanya kuat karena di titik lemah, manusia tidak mengingat siapa yang paling benar. Mereka mengingat siapa yang hadir di saat mereka paling tidak berdaya. Ucapanmu menjadi penanda momen itu.
Itulah mengapa seseorang bisa merasa sangat terpengaruh olehmu, bahkan ketika kamu merasa tidak melakukan apa-apa. Bukan karena kamu istimewa, tetapi karena kamu hadir di waktu yang krusial. Dan efeknya bertahan lama. Seseorang mungkin mengingat namamu saat mereka ragu, teringat ucapanmu saat mereka hampir menyerah, atau merasa terikat secara emosional tanpa tahu alasannya. Semua itu berakar dari satu hal. Kata-katamu menyentuh titik yang tidak sering tersentuh. Poin 3, energi ucapanmu menempel. Tidak semua pengaruh bekerja secara sadar. Justru yang paling kuat adalah pengaruh yang menempel tanpa disadari. Ketika sebuah kalimat diucapkan, ia tidak hanya membawa makna. Ia membawa nada, emosi, niat, dan energi batin orang yang mengucapkannya. Inilah yang membuat dua kalimat yang sama bisa memiliki dampak yang sangat berbeda, tergantung siapa yang mengucapkannya dan bagaimana ia diucapkan. Ucapanmu mungkin sederhana, namun energi di baliknya ketenangan, keyakinan, kelelahan, atau bahkan ketulusan ikut menempel pada kata itu. Dan energi ini tidak hilang setelah percakapan selesai. Ia melekat di ingatan emosional seseorang. Bukan sebagai kalimat utuh, tetapi sebagai rasa. Itulah mengapa seseorang bisa lupa detail percakapan, tapi masih mengingat perasaan setelah berbicara denganmu, ketenangan atau kegelisahan yang tersisa, atau dorongan aneh yang muncul setelah kata-katamu terucap. Energi ucapan bekerja seperti gema. Ia beresonansi di dalam pikiran, berulang tanpa suara, muncul di saat-saat tertentu terutama saat seseorang sedang sendiri. Malam hari adalah waktu di mana energi ini paling kuat. Saat tidak ada distraksi. Saat pikiran mulai membuka kembali percakapan lama, di sanalah kata-katamu kembali hidup, bukan sebagai suara, tetapi sebagai sensasi emosional. Dan yang membuatnya berbahaya sekaligus berpengaruh adalah, energi ini tidak bisa diperdebatkan oleh logika. Seseorang bisa berkata pada dirinya sendiri, itu cuma kata-kata. Namun tubuhnya tetap merespons. Dadanya terasa berat, napasnya berubah, hatinya tergerak. Karena energi tidak masuk lewat pikiran rasional, ia masuk lewat pengalaman batin. Ucapanmu, jika mengandung kejujuran dan keyakinan, akan terasa nyata bagi orang yang mendengarnya. Bahkan ketika mereka mencoba mengabaikannya, energi itu tetap tertinggal seperti aroma yang masih ada setelah seseorang pergi. Inilah sebabnya seseorang bisa merasa sulit melupakan kata-katamu, terpengaruh tanpa tahu alasannya, atau merasa terhubung secara emosional meski jarang berinteraksi. Energi ucapan tidak memaksa, ia mendampingi, dan pendamping yang diam seringkali lebih kuat daripada dorongan yang keras. Poin 4, seseorang mengambil keputusan karena kamu. Tidak ada keputusan besar yang benar-benar berdiri sendiri. Di balik setiap keputusan, ada jejak pengaruh. Manusia jarang membuat pilihan hidup secara tiba-tiba. Mereka menumpuk pertimbangan, pengalaman, luka, harapan, dan tanpa disadari kata-kata orang lain. Kata-katamu mungkin tidak memerintah. Kata-katamu mungkin tidak memberi solusi. Namun ia menjadi pembenaran batin yang dibutuhkan seseorang untuk melangkah. Seringkali, seseorang sudah tahu apa yang ingin mereka lakukan. Yang belum mereka miliki adalah izin emosional. Dan izin itu datang dalam bentuk satu kalimat yang terasa tepat. Ucapanmu bisa menjadi kalimat itu. Kalimat yang membuat seseorang berkata dalam hati, mungkin aku memang harus berani. Mungkin aku tidak salah merasa seperti ini. Mungkin ini saatnya. Keputusan yang lahir dari pengaruh kata-kata bukan keputusan impulsif. Ia justru terasa lebih tenang, seolah telah lama menunggu momen yang tepat untuk diwujudkan. Dan ketika keputusan itu akhirnya diambil berpindah, meninggalkan, memulai, atau mengakhiri nama kamu tidak selalu disebut. Tapi peranmu tetap ada, tertanam dalam proses batin mereka. Yang menarik, orang jarang menyadari bahwa keputusan mereka dipengaruhi oleh orang lain. Mereka merasa keputusan itu sepenuhnya milik mereka. Dan memang benar, namun pemicu emosionalnya seringkali berasal dari luar. Dari satu percakapan, dari satu kalimat, dari satu momen yang tampak biasa. Ucapanmu membantu mereka menyusun keberanian, menyederhanakan ketakutan, atau menguatkan intuisi yang selama ini mereka ragu percayai. Dan begitu keputusan diambil, hidup bergerak ke arah baru. Tidak selalu lebih mudah, tidak selalu lebih indah, tapi lebih jujur bagi mereka. Itulah kekuatan pengaruh yang tidak memaksa.
Ia membiarkan seseorang merasa bahwa mereka memilih sendiri padahal kamu telah membantu mereka menemukan keberanian untuk memilih. Pada akhirnya, kita sampai pada satu kebenaran yang sering diabaikan. Kata-kata tidak pernah netral, ia tidak sekadar keluar lalu hilang. Ia tinggal, ia bekerja, ia bergerak di dalam diri orang lain, jauh setelah percakapan berakhir. Dan sekarang kamu tahu bahwa apa yang kamu ucapkan pernah menjadi pemicu, menyentuh titik terlemah, menempel sebagai energi, dan bahkan mendorong seseorang mengambil keputusan hidup. Bukan karena kamu bermaksud mengendalikan, bukan karena kamu merasa lebih tahu, tetapi karena setiap manusia membawa pengaruh, dan tidak semua orang sadar akan besarnya pengaruh itu. Kamu mungkin tidak akan pernah tahu siapa orang itu. Kamu mungkin tidak akan pernah melihat hasil akhirnya. Namun jejakmu sudah tertinggal di sana, di pikiran, di perasaan, di langkah hidup seseorang. Dan di titik inilah kesadaran itu menjadi penting. Bukan agar kamu takut berbicara, bukan agar kamu membungkam diri, tetapi agar kamu lebih hadir dalam setiap kata yang keluar. Karena satu kalimat yang diucapkan dengan ketulusan bisa menjadi pegangan hidup. Dan satu kalimat yang diucapkan tanpa kesadaran bisa menjadi beban yang lama terhapus. Kamu tidak diminta untuk sempurna. Kamu hanya diminta untuk sadar. Sadar bahwa suaramu punya bobot. Sadar bahwa ucapanmu bisa menguatkan atau menggoyahkan. Sadar bahwa di waktu yang tepat, kata-katamu bisa menjadi jawaban bagi seseorang yang sedang berada di titik paling sunyi dalam hidupnya. Jika hari ini kamu masih ragu, ingat ini. Pengaruh terbesar sering datang dari orang yang merasa dirinya biasa. Dan jika video ini terasa seperti berbicara langsung kepadamu, mungkin memang begitu, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu lebih berpengaruh daripada yang selama ini kamu kira. Jaga kata-katamu, karena bisa jadi, tanpa kamu sadari, hidup seseorang sedang bergerak mengikuti apa yang pernah kamu ucapkan. Ini bukan akhir, ini adalah pengingat.